Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4 Pro 4 FM RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam, sarapan Dangnya di jam 8 malam hari ini. Kita bersama lagi dan ketemu lagi sama Gus Pri tentunya di jam 8 setiap hari Rabu di Minang Kreatif. Gimana kabarnya selama seminggu dari terakhir Rabu kemarin? Kita bincang-bincang juga dan ngobrol-ngobrol juga sama narasumber kita sarapan Danga. Dan malam hari ini tentunya kita kembali lagi. Mudah-mudahan kabarnya sama baiknya kayak minggu kemarin gitu ya. Nah, di malam hari ini kita akan ngobrol sama siapa? Sana Pandangan tentunya. Beliau merupakan asik beliau. Masyarakat atau pemuda dari Sumatera Barat juga. Tepatnya di mana nanti kita tanya deh. Nah, kita akan ngobrolin soal kegiatannya sebagai musisi di malam hari ini. Sana Pandangan. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Angga Agus Nadi. Tapi sarapan Anda di malam hari ini seperti biasa, siaran ini juga bisa kamu dengarkan di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id juga di RRI Play Go. Nah, tapi selain itu sarapan Anda kita juga lagi live streaming di channel YouTube kita di RRI Per 4 Padang. Silakan kamu subscribe atau kalau mau nonton di sana juga bisa sih ya, biar nggak cuma denger aja tapi kamu juga bisa nonton siaran kita di malam hari ini, ya nggak? Ya deh, sarapan Dangga menemani aktivitas kamu. Kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita di malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu di Zoom. Kita udah terhubung sama Angga Agus Nadi. Benar nggak ya itu namanya? Halo, selamat malam Angga. Malam Bang. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini aku manggilnya Angga, Agus, atau Nadi. Panggil Angga aja Bang. Oh, Angga. Agak keren dikit. Agak keren dikit, iya. Tapi semuanya keren sih. Kalau Iya. Agus juga nggak apa-apa sih. Nama aku kan ini, ada Agus-Agusnya juga. Nah, Iya, nah, gambaran kita. iya. Nggak, maksudnya kalau Angga menganggap nama Agus nggak keren, berarti nama aku nggak ini dong, nggak keren kalau gitu ya. Nggak apa-apa sih. Tapi Angga lagi di mana di malam hari ini? Sekarang lagi di rumah. Di rumah. Iya. Rumahnya di mana? Rumahnya di Darung, Di mana? di Indarung Bang. Oh, di Indarung. Iya. Warga Kota Padang berarti ya. Iya Bang. Oh gitu. Berarti Angga sendiri nih dari kecil udah di Padang berarti. Oh, emang dari kecil lahir di Padang Bang. Dari kecil lahir di Padang. Orang tua asli Padang berarti. Orang tua enggak. Oh enggak. Orang Gimana? tua dari Solo kedua-duanya. Orang tua di Solo dua-duanya. Ya, Kabupaten Di Kabupaten Solo. Solo. Oke, terus kenapa Angga bisa lahirnya di Padang padahal orang tuanya orang Solo? Soalnya orang tua tuh merantau ke Padang Bang. Oh gitu, pas ibunya lagi hamil terus merantau ke Padang. Enggak. Sebelum. Orang tua tuh tumbuhnya di Padang. Oh, ketemunya di Padang. Oh Iya. gitu. Iya, iya, iya. Apa dalam rangka kuliah atau kerja? Hmm, kerja mungkin Bang. Kerja kali ya. Akhirnya ketemu di Padang di tempat kerjanya. Akhirnya berumah tangga dan lahirlah Angga. Nah, Oke, tapi Angga pernah pulang ke Solo juga nggak? sering Bang. Oh sering. Sekarang orang tuanya tetap di Padang apa di Solo? Tetap di Padang. Oh di Padang, iya iya. Di Gimana? Solo itu kampung jadi ya bang. Gimana? Jadi Solo itu kampung. Solo itu kampung Tempat ya, pulang. kampung orang tua. Iya, Iya iya. Kalau asalnya banget ya orang tuanya dari Solo berarti nenek kakek masih di Solo berarti. iya. Oke, terus orang tua aja di Padang dan Angga pun kalau pulang masih ke Solo gitu ya. Setiap Iya, apa? Lebaran kali gitu ya pulang ke Solo ya. iya. Kalau ada pesta atau gimana, Hmm, oke. Terakhir pulang ke Solo kapan, Angga? ya Lebaran tahun kemarin mungkin bang. Oh, Lebaran tahun kemarin. Oh iya. Iya. Yang malesnya itu bukan males sih ya, tapi yang agak effort kalau pergi ke Solo adalah di ini ya, Setinjau Lawi ya. Yang nggak sih Angga? Iya. Bener nggak sih?
Itu apalagi kalau kalau pakai motor gitu ya, kalau sekali dua kali mah masih aman, tapi kalau udah kayaknya sering terlalu sering itu motornya yang jadi dikorbankan akhirnya ya enggak. Iya 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 iya. Tapi Angga masa kecilnya di Padang Iya bang, dari apa? TK udah di Padang berarti gitu ya. TK, SD, Hmm. sampai kuliah di Padang. Sampai kuliah di Padang juga. TK-nya di mana nih Angga dulu? TK-nya dulu tuh TK Warahmah, TK apa? TK Warahmah Warohmah, dekat rumah. ya, di Kelurahan Batu Gadang, Oke, itu di Indarung juga apa gimana? Indarung. Di Indarung Ya, juga ya. Oke, terus SD-nya masih dekat-dekat situ juga. ya. Hmm. Nah, Angga mulai kenal dunia musik itu dari kapan Angga? Pas masa masa sekolahnya, masa SD, SMP kah atau dari bahkan dari TK kali ya? Kalau mengenal musik itu mungkin dari SMP lah bang. SMP. Ya, Oke, SD-nya tadi di mana Angga? SD-nya 02 Indarung. SD 02 Yang Indarung. kebakaran kemarin tuh bang. Oh gitu. Oh kemarin kebakaran ya? Iya, Hangus semuanya. iya, Oh tapi dibangun lagi. iya dibangun lagi bang. Oh gitu. Itu sekolahnya Angga dulu berarti ya? Iya, Lumayan banyak kenangannya di situ dulu ya. banyak kali itu bang. Oh banyak banget. Kantinnya gitu ya, tempat tempat mainnya gitu ya. Iya Pas iya. cabutnya. Oh tempat cabut. Masa SD udah cabut? Udah bang. Oh udah. Iya, Anak SD udah cabut. udah. Ngapain anak Males SD kalau belajar cabut? sama gurunya, kabur aja lagi dari kelas. Ngapain kalau kalau apa? Males belajar, Oh kabur gitu. dari kelas. Kalau malas belajar sama gurunya cabut. Ya kan itu yang kelas 6 kan ada itu bang, Apa? pelajaran tambahan. Jadi kan bad mood juga lama-lama belajarnya. Oh gitu. Jadi pas cabutnya pas-pas udah kelas 6 gitu ya. Ya, Oh, cabutnya dulu kemana enggak? Main PS. sebutnya dulu ke warnet bang, sering bang. Ke warnet. Iya Hmm. iya iya. Apa pelajaran apa yang gak disukai ini? Pelajaran tambahannya maksudnya muatan lokal gitu ya? Hmm, pelajaran mungkin matematika, itu kurang suka bang. Oh gitu. Iya iya. Biasanya yang anak seni emang kalau ada hubungannya sama sains agak agak berlawanan lah gitu jiwanya ya. Enggak ya? Kenapa nggak suka matematik karena hitung-hitungan ya? Iya mungkin bang. Iya sama sih. Aku juga enggak. Males banget. Males banget tapi masuk kuliahnya jurusan teknik lah. Gimana coba? Itu Angga masih ada malas matematika tuh bang. apa? Itu masih ada matematikanya tuh bang. Masih ada banget ya. Makanya Angga malas matematiknya masuk jurusan seni. Iya bang, enggak Iya. juga sih bang. Emang kesukaan seni itu dari kecil. Emang sukanya dari sini. Emang suka seni dari kecil. Oke, kita mulai dari SMP berarti. Nah, kenal musiknya itu Iya. dari mana, Angga? Oh, awalnya tuh gini bang, Hmm. ada teman-teman, Mm-mm. tapi udah abang-abang sih, sering duduk atau nongkrong. Apa? Ini teman sekolah atau teman di lingkungan rumah Teman berarti? di lingkungan. Oh, di lingkungan rumah. Oke, Ya, terus pas-pas pulang sekolah lah ini ya. ya pas pulang sekolah atau nongkrong. Nongkrong di warung, apa enggak? Atau ada tempat tongkrongannya? Ya di warung lah bang. Oh, di warung. Oke, terus? Ya, terus tengok-tengok ada orang main gitar. Oh, abang-abangan ini main gitar Ya, mereka. abang itu. Mereka sekolah juga berarti? Ya, Satu terus SMP? mungkin udah tamat atau SMA dulu, udah Oh, lupa sih bang. oh SMA. Oke, pokoknya yang nggak tahu waktu itu ngelihat mereka di warung dan kayaknya lebih besar aja gitu ya. Terus udah jago main gitarnya gitulah ya. Nah, gitulah bang. Oke, terus gimana ceritanya Angga? Terus karena emang suka dengar-dengar musik, Hmm? tengok orang main gitar tuh pengen belajar gitu bang. Benar setuju sih. Kayaknya keren aja gitu ya kalau ngelihat mereka main gitar terus bisa mainin lagu gitu ya Angga ya. Iya. Iya, aku aja sampai sekarang masih belum bisa main gitar. Kalau belajar pasti bisa bang. Iya, belajar masih bisa ya. Hmm. Susah, enggak susah. Nggak ada yang susah bang kalau kita belajar. Wah, Matematik pun yang oh nggak gitu. kita sukai jadi bisa kan. Iya bener. Abang masih teknik kan.
Iya iya, dipaksain sih ya. Emang harus ada usahanya gitu ya, Angga ya. Hmm, Oke, terus Angga ngelihat mereka nih bisa main gitar. Waktu itu main gitar kalau di tongkrongan kan apalagi alat musiknya gitu ya, pasti gitar lah ya ya. Iya iya, terus mereka main gitar terus Angga tertarik juga. tertarik mau mau pinjam gitu bang, Terus dipinjemin nggak? dipinjamin, Hmm. terus diketawain karena fals nadanya gitu. Oh, nada bisa fals ya? Iya. Nah itu udah mulai bisa langsung bisa ngegenjreng gitu Angga apa gimana? Prosesnya dulu bang, itu kalau disebut bahasa Minangnya kunci atau bahasa awamnya kunci. Kalau bahasa seninya chord. Oh core-nya, oke gimana belajar Nah, core-nya dulu gimana? penanya kayak abangnya ini gimana, terus dia tunjukin ini C, ini B atau apa Hmm. segala macam. Iya iya iya. Biasanya Yang kalau dasar-dasar. kalau yang awal-awal atau pemula belajar main gitar gitu kan ada dikasih tahu sebuah lagu yang kuncinya lumayan gampang atau chordnya lumayan gampang, dan belajarnya lewat lagu itu, ya enggak sih? Angga dulu Kalau aku gimana? beda lagi bang, Oh Angga beda metodenya. beda. Oh gimana caranya? Kalau enggak tuh Hmm. belajarnya tuh harus bisa chordnya dulu, Oh sebelum hafal bisa hafal dulu lagunya. hafal dulu Hafal dulu. chordnya. Ya, Oh, berarti Angga lumayan ini ya, ingatannya tentang apa tuh, gerak tangannya sama koordinasi sama otaknya lumayan ini juga berarti ya, lumayan bisa lah gitu ya, ngapal kunci kan nggak gampang ya, ini jari telunjuk di mana, terus jari yang lain di mana letaknya di kotak yang mana ya, gitu kan. Berarti ngapal kunci dari A sampai apa G itu ya, Angga ya? OG. Oke, itu kan kunci-kunci dasar aja dulu ya. Hmm. Oke, itu yang dipelajarin terlebih dahulu, chordnya dulu. Iya bang, chordnya yang dasarnya Oh, itu sama abang-abangan itu. cuma abang-abang gitu. Berapa lama Sering bang. belajar kunci-kunci dasar itu Angga? Hmm, kemarin tuh Kemarin. belajarnya sebulan lah bang, Oh, masih kalau yang ingat. dasarnya. Kemarin seakan-akan SMP-nya baru kemarin banget nih ya, padahal udah Ya, lama. Angga tuh SMP-nya tahun-tahun berapa sih Angga? mungkin 2011. 2014 ya bang. Oh, 2014. Sekarang kuliah semester 6. Oh, sekarang kuliah semester 6. Iya, iya, iya. Ya, 2014 ya. 2014 berarti zaman-zamannya nggak terlalu ini sih ya. Kalau musik Indonesia kan 2014 agak mati suri nggak sih? iya. Lebih Ya, banyak boy lumayan lah bang. band. Lebih banyak boy band ya zaman-zaman segitu ya, ya nggak sih? Mm-mm. Eh. Nah, terus Angga kenapa? Gimana belajar lagunya? Lagu-lagu apa waktu itu? Lagu-lagu luar negeri atau gimana? Waktu itu awalnya sukanya lagu Bondan, Peter Pan gitu bang. Oh iya, lagu Bondan. Bondan masih ada lah ya sama Fade to Black ya. Iya, Iya, Peter Pan kan lagi vakum ya waktu itu ya. iya lumayan lah bang, gara-gara itu. Ada kasus ya, tapi lagunya masih masih diputar lah gitu ya, masih jadi Iya masih. eh, kesukaan, masih jadi favorit di tongkrongan lah gitu, karena bahkan sampai sekarang lagu-lagunya juga masih ini ya, masih bagus juga. Nah terus belajarnya udah belajar, udah tahu nih kunci-kuncinya, terus mulai mainin lagu gitu ya, enggak ya? Iya bang. Hmm. Tapi itu kan Jadi gak. kalau kita Gimana? Jadi kalau kita udah hafal dasarnya tuh bang, jadi semua lagu pun kita bisa gitu bang. Oh gitu. Hmm. Itu berarti kalau misalnya satu lagu kan sama yang lain itu kan beda ya kuncinya enggak? Itu apakah Ya beda. otomatis langsung bisa setelah dengar gitarnya atau Angga emang ngeliat juga nih di buku, kan ada tuh buku-buku chord lagu gitu kan, setelah ini Ya, kuncinya pakai buku. chordnya ini gitu, berarti harus ngapal juga gitu ya Angga ya? Iya, iya bang. Iya iya, itu sama kayak kita harus hafal liriknya juga, terus chordnya apa juga gitu ya, walaupun kayaknya chordnya masih akan lebih mudah dihafal karena berulang gitu ya, setelah ini polanya adalah gitu ya Angga ya. Iya bang. Tapi bisa enggak ngikutin, maksudnya perpindahan, memindahkan dari chord satu ke chord yang lain kan nggak gampang juga gitu ya. Gerak jarinya di apa tuh di gitar kan nggak gampang juga ya, enggak ya. Biasanya gini bang, Hmm. kalau kita udah sering dengar lagunya, Hmm.
Terus kita tengok bukunya, terus kita langsung cepat dapatnya Iya, kita daripada langsung. lagu yang baru kita dengar. Oh gitu. Emang lebih gampang belajar lagu yang udah sering kita denger gitu ya. Nah iya gitu bang. Iya iya iya. Biasanya kita akan otomatis nyari tahu ini bunyinya gimana caranya biar bisa sama sama lagunya gitu ya. Kita ngulik sendiri juga gitu ya, Angga ya. Iya. Oh, wow. Lagu pertama masih Angga inget nggak, Angga? Lagu apa yang bisa akhirnya satu dari awal sampai selesai lah gitu. Lagu pertama semua tentang kita mungkin bang. Oh iya iya iya. Nah kebanyakan orang kan belajar gitarnya sama lagu itu ya. Itu kan katanya Iya. chordnya lumayan gampang lah gitu ya. Bener nggak enggak? Enggak Nggak juga. gampang sih bang. Ada yang lebih gampang dari itu. Apa tuh? Kayak mimpi yang sempurna. Oh mimpi yang sempurna lebih gampang lagi. Iya. Karena nggak terlalu banyak chordnya gitu. Iya. Cuma empat. Apa tuh? Cuma empat. Cuman empat C, ya? G, D. Apa? E minor, Hmm? C mayor, Hmm? D mayor, D mayor. Oh gitu. Itu aja diulang-ulang gitu ya. Ya itu aja bang. Oh, tapi Angga pertama kali semua tentang kita. Kenapa? Bukan yang itu kan bukan lagu yang tergampang juga. Karena suka aja lagu itu kali ya, Angga ya. Iya. Iya 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 iya. Oke, berarti di tongkrongan itu ini juga lagunya lagu-lagu Peter Pan juga waktu itu. Iya. Kalau musik itu tergantung lingkungan bang. Hmm, iya. Beda lingkungan, beda lagu tongkrongannya ya. Ya beda tongkrongan mungkin beda juga yang disukai orang-orang gitu. Iya iya. Ada yang suka lagunya Tip X gitu-gitu ya, Angga ya. Nah, ya. Oke, tapi di tongkrongan Angga apa lagunya dulu? Lagu wajib Suka lagu tongkrongan yang deh. melo-melo. Apa? Lebih suka yang melo-melo. Oh lebih suka yang melo-melo. Iya, salah satunya semua tentang kita kan termasuk yang melo juga itu ya. Iya bang. Tongkrongannya Angga ini kayaknya galau kayaknya. Oke, dari situ akhirnya belajar gitar dan mulai lancar main gitarnya. Akhirnya pasti ini dong, kepikiran punya gitar sendiri dong akhirnya. Iya bang. Kapan itu terjadi Angga? Apakah pas SMP langsung ngasih tahu orang tua kayaknya aku ini deh minatnya di main musik deh, minta gitar gitu? Enggak. Nah, jadi kalau ceritanya tuh gini bang. Gimana? Awalnya tuh pengen beli gitar. Minta sama orang tua nggak mau dikasih. Pas SMP. Ya. Oke, Terus terus ditabungin duit. duit jajan. Nah duit jajan. Terus ada juga bantu-bantu orang tua kan dapat dikasih juga duit. Oke, ada imbalannya lah gitu ya. Ya. Terus, Terus, terus terkumpul lah, belilah gitar. Hmm. Nah, nah ntar dulu, ini gitar pertamanya berapa harganya? gitar pertama tuh 400.000. Kalau sekarang mungkin harganya 700-an. Oh gitu. Apa, mereknya apa nih gitarnya yang 400.000 itu? Kapok. Apa? Kapok. Apa itu gitar lokal ya? Iya mungkin bang. Enggak, Cina mungkin bang. Oh, yang akustik gitu? Atau udah gitar yang kayak di fotonya Angga ini, gitar listrik gitu? Akustik. Akustik Nah, kalau ya? elektrik beda lagi tuh bang ceritanya bang. Oh beda lagi. Oh ada lagi ceritanya. Hmm. Oh, oke, karena yang elektrik lebih mahal ya kayaknya ya. Iya. Gitar akustik dulu 400.000, yang penting udah bisa main inilah ya, main gitar lah gitu ya Angga ya. Gimana? Udah bisa genjreng-genjreng gitu bang. Udah bisa genjreng-genjreng. Iya iya iya. Nggak minjem lagi. Oke, terus akhirnya dari situ keterusan Angga belajar musik. Akhirnya ya gitu lah bang. Nggak pernah kepikiran mau coba bidang yang lain gitu Angga, misalnya apa olahraga gitu? Angga suka olahraga juga nggak? Nggak terlalu sih bang. Lebih ke seni musik gitu ya. Emang musik. Iya, seni kan juga banyak nih. Kalau di musik tuh lebih kesukanya itu di drum sebenarnya bang. Oh gitu, justru bukan di gitar. Iya. Nah, kenapa dulu nggak belajar main drum, nggak beli drum malah beli gitar? Karena lu nggak umum kali ya orang main drum ya. Ya karena drum itu sulit waktu zaman zamannya itu emang sulit
dibelinya emang harganya cukup mahal gitu kan bang. Iya, satu set gitu kan. Ya, dan tempatnya pun nggak tahu di mana. Iya. Oh, emang jarang ya, toko drum jarang ya? Ya, sedangkan main gitar aja sering kena marah. Oh gitu, lebih karena berisiknya. Ya, Yang marahin siapa, Angga? ya saya tetangga atau orang tua sendiri. Oh gitu, karena berisik ya. Main gitar itu pun kayaknya gitar masih lebih bisa dinikmati, itu pun masih dimarahin lah gitu ya. Tapi Angga akhirnya belajar ngedrum juga nggak? Ada sih bang, cuman nggak terlalu apa, Hmm, nggak terlalu mendalami. nggak terlalu mendalami gitu. Iya, berarti yang lebih Cuman didalami kalau dasar-dasarnya mungkin bisa bang. dasar-dasarnya mungkin bisa. Hmm. Iya. Ngedrum itu ada kunci-kuncinya juga nggak sih? Enggak ya? Gimana sih caranya main drum? Pola. Ada polanya ya? Ya, Oh iya deh. Nah terus Angga karena nggak nemu, terus kayaknya susah aksesnya main drum, ya udah main gitar aja gitu ya? ya. Karena feel-nya nggak dapat di drum. Apanya? Feel-nya. Feel-nya nggak dapat di drum. Tapi kalau ditanya lebih pengen yang mana, lebih pengen bisa ngedrum. Nggak sih bang, udah berubah sih. Oh udah berubah. Sekarang lebih Sama main. kayak cita-cita. Oh gitu. Misalnya cita-cita dari kecil SD ini, SMP ini, terus sampai kuliah beda Berubah. lagi kan. Berubah iya. Kadang-kadang dibentuk sama realita juga. Akhirnya kita tahu kenyataannya kayak apa. Terus akhirnya ya udah dia berubah cita-citanya gitu ya. Iya. Iya, sama kayak Angga juga dulu pengennya main drum. Dulu tuh kenapa pengen bisa main drum? Apakah ada ini drummer yang dilihat, aduh kayaknya keren deh mukul-mukul gitu main musik gitu. Apa gimana, Angga? Ya dulu kan di TV-TV kan sering konser-konser gitu kan bang. Mm-mm. Konser-konser terus karena drum itu terletaknya di belakang terus Mm-mm. yang lainnya di depan. Iya. Keren lah dia yang mulai pertama soalnya. Oh iya, ketokannya dari dia dulu ya biasanya ya. Nah, Iya. Jadi kayak beda aja pesonanya drummer itu ya, Angga ya. Iya, mengkomandoi dari belakang. Tapi gitaris juga keren sih. Banyak juga kan gitaris yang keren gitu kayak gitaris-gitaris Indonesia kan banyak juga. Siapa? Eros misalnya, terus siapa lagi? Lukman kan keren juga dia. Lukman gitaris apa basis ya? Gitar ya? Dia. Peter Pan, Iya. Nah, Andra, apa? Siapa? Andra, Iya. Oh, Angga. Kalau Angga lebih ke Andra ya, gitaris favoritnya ya. Andra sama Eros. Andra sama Eros emang keren sih mereka sih. Tapi Angga, kita lanjutin nanti obrolannya. Dari kapan nih Angga mulai memutuskan untuk fokus di gitar aja? Terus akhirnya sekarang emang mendalami yang namanya seni musik, apalagi di bidang gitar. Kita break dulu ya, Angga ya. Oke bang. Oke siap. Nah sarapan Angga, untuk kamu juga tetap bersama kita dulu di malam hari ini di Pro 4 FM RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. ...92,4
Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. (92,4) Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. (92,4) Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat
yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam silek lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata.
92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pro 4 FM, RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi di malam hari ini, kita masih ngobrol-ngobrol juga tentunya di Bidang Kreatif sama Angga Agusnadi. Nah, Angga kan tadi katanya pengen belajar ngedrum, tapi nggak ketemu caranya belajar ngedrum. Dulu mungkin juga yang main drum nggak banyak ya, Angga ya? Iya, Pak. Di tongkrongan pun lebih banyak main gitar. Terus akhirnya kapan tuh Angga? Ya udah deh main drum di dasar-dasarnya aja deh gitu. Lebih fokus ke gitarnya mulai dari kapan tuh Angga? Oh, mungkin belajarnya tuh ngikut aja, Bang. Gimana tuh maksudnya? Misalnya kita mau nonton rental studio. Oke. Nah, terus Ini buat karena latihan kan band berarti ya? Iya, Bang. Oke, terus? Terus di sana kan ada drum. Terus dicoba-cobalah di sana gitu. Oh gitu. Angga waktu itu udah coba lihat-lihat tutorialnya juga berarti di internet di mana gitu, di YouTube misalnya? Ya, udah, Bang. Oh udah ya. Terus pas nanti sewa studio buat latihan, coba-coba deh ngedrum juga gitu ya? Iya. Tapi Angga sebenarnya kalau mau latihan gitar berarti kan? Iya. Oh. Ini sama bandnya berarti Angga? Iya, Bang. Jadi karena iseng-iseng aja coba latihan semua alat musik. Oh gitu. Maksudnya bandnya iseng-iseng aja apa gimana? Oh, enggak, maksudnya tuh latihan alat musik lain tuh iseng-iseng aja gitu. Oh iseng-iseng aja. Tapi ngebandnya serius berarti Angga? Awalnya nggak serius sih, Bang. Cuman Karena teman ini aja, teman sekolah aja? ya. Oke. Ini pas SMP berarti ya? Ya, SMP. Jadi SMP itu udah pernah main band, Bang. Gimana ceritanya tuh? Oh, ceritanya tuh teman-teman dekat rumah sih, dikasih. Terus teman-teman dekat rumah yang tadi di tongkrongan itu nggak beda lagi? Nggak beda lagi. Oke. Gimana? Mereka mau ngapain teman-teman dekat rumah ini? Terus dia penasaran awalnya. Penasaran sama itu studio. Oh gitu, pengen coba main di studio gitu ya? Ya. Oke, berarti udah pada bisa main alat musik sebelumnya? Udah rata-rata semuanya bisa gitar awalnya. Oh gitar, rata-rata gitar semuanya gitu ya? Berapa orang nih, berapa orang? Berlima lah. Oh berlima, oke. Terus pengen coba latihan di studio? Ya. Nah terus apa yang terjadi? Terus salah satu teman ada emang bakat banget di drum gitu. Apanya? Emang ada yang bakat, salah satu teman. Oh ada, salah satunya di antara yang berlima itu ada yang kayaknya bakatnya di drum lah gitu ya? Ya. Akhirnya dia jadi drummer? Ya. Oke, dia terus? Dulu awalnya belajarnya pakai botol. Awalnya belajar apa? Awalnya belajar drum pakai botol, pakai ember. Pakai botol. Oh gitu, kayak kontemporer gitu. Ya. Terus? Terus dari sana dia udah bisa tempo-tempo gitu. Oh iya, udah bisa teknik-tekniknya gitu ya? Ya. Akhirnya pengen coba main drum yang beneran di studio? Iya, bisa ternyata. Oh bisa. Oke. Akhirnya ngebentuk band nih, yang padahal sebelumnya ya udah deh kelompok main-main teman-teman main musik aja lah gitu ya. Ya, cuman awalnya tuh dan iseng-iseng. Mulai serius itu kapan? Pas ada festival mungkin, Angga? Band yang dekat rumah ini nggak pernah tampil-tampil. Oh nggak pernah. Ya. Cuman main-main di studio aja gitu ya? Ya, gitu. Iya. Tapi udah ada namanya nggak dulu, Angga? Oh, ada. Apa tuh nama bandnya yang SMP ini? Yang dulu Sunlova Band. Apa namanya? Sunlova. Sunlova. Pencinta matahari.
Iya bagus juga ya nama bandnya ya. Itu genrenya apa? Pop kali ya? Ya gitulah bang. Oke. Nah siapa yang jadi vokalis? Ada yang bakat nyanyi juga nggak di antara yang berlima itu? Oh nggak ada yang makan satupun. Nah berarti latihannya gitar sama drum aja udah gitu? Enggak. Jadi yang nggak tuh dipaksa jadi vokalis juga. Oh gitu, jadi yang akhirnya dipilih di antara yang berlima ini Angga nih, kepilih jadi vokalis. Ya. Kenapa? Angga lumayan ada bakatnya di vokal kayaknya. Enggak makat sih bang, cuman karena nggak ada yang mau gitu. Oke. Nah ini sesuai juga sama tema kita di malam hari ini Angga. Menurut Angga kalau jadi musisi itu apakah emang harus bisa nyanyi atau ya udah main alat musik bisa udah valid nih jadi musisi gitu? Kalau menurut Angga sih bang, musik itu adalah bunyi-bunyi yang teratur, harmonis dan juga ekspresif. Oke. Jadi sebenarnya kalau jadi musisi itu harus bisa nyanyi bang. Harus bisa nyanyi? Ya. Oke. Tapi hanya sekedar bisa. Nggak harus bagus? Nggak harus untuk diperjualkan gitu. Oke. Tapi tahu keteraturan di dalam apa ya, di dalam musik itu sendiri gitu ya, Angga ya. Maksudnya ada peraturan-peraturannya yang juga harus dipatuhi. Karena nanti kalau enggak bunyinya jadi nggak enak didengar gitu ya. Iya bang. Oke, termasuk di dalam memainkan alat-alat musik pun kayak gitu. Yang kayak gitu bang. Jadi minimal bisa Karena nyanyi lah. Ya karena nggak semua suara orang itu bagus gitu bang. Iya bener. Tapi yang namanya musisi pasti tahu teknik menyanyi walaupun nggak bagus gitu ya. Iya bang. Oke. Tapi yang untuk jadi vokalis nanti dipilih lagi yang emang tahu teknik nyanyi juga tapi suaranya juga bagus gitu ya, Bagus, Angga ya. Iya bang. Oke, iya. Jadi emang penting ya harus bisa nyanyi, simpelnya harus tahu nada kali ya, Angga ya. Ya harus tahu kemana ada kepekaan sama nada. Oh iya benar. Walaupun nanti posisinya di sebuah grup musik bukan sebagai vokalis, bisa aja kayak Angga kan. Sekarang apa vokalis juga Angga? Enggak, gitaris bang. Oh gitaris ya, tapi nadanya tahu ya. Semua. Apa? Tapi main alat musik semuanya bisa. Main alat musik semuanya bisa. Sekarang drum pun juga bisa. Bisa, cuman dasarnya semua bang. Oke. Sekarang Angga lebih fokusnya ke alat musik yang apa aja nih Angga? Gitar Tapi salah kalau satunya. orang mayor emang gitar elektrik. Gitar elektrik ya. Iya. Oke. Nah tadi gitar elektrik katanya ada ceritanya lagi, gimana Angga? Ceritanya tuh itulah bang, terbentuk kan sebuah band. Ini pas kapan? Band yang beda lagi sama yang Sunlova ya? Beda lagi. Ini yang di SMA. Oh SMA. Apa nama bandnya nih? Monostereo. Monostereo. Oke. Iya. Oke. Ini pas kelas 1, kelas 2? Kelas 1 udah mulai. Oh kelas 1 udah mulai. Udah ada nih Angga gitaris, terus ada vokalis, ada drummernya juga gitu ya? Berapa orang personilnya? 5 orang juga. 5 orang juga. Nah waktu itu belum ada gitar, Angga? Belum bang. Jadi awalnya tuh gini bang. Teman tuh di setiap orang tuh emang udah bakat di setiap bidangnya. Oke. Drummernya jago, vokalisnya bisa, ada basisnya juga nggak? Ada. Oke. Terus gitarisnya 2 kali ya? Gitarisnya 1. Basisnya 2. Basis 1. Terus apa yang drummer 1, vokalis 1, basis 1. Oh ada keyboard 1. Oke. Jago juga dia. Ya. Oke. Terus maksudnya? Karena keyboardis jago makanya gitarnya 1. Oh gitu. Kalau nggak jago jadi gitarnya 2. Iya. Terus akhirnya karena dia bisa keyboard ya udah deh biar bervariasi dia keyboard aja gitu ya. Iya bang. Oke, terus Angga, maksudnya Angga diantara yang berlima itu jago juga dong, karena udah mulai belajar main musik dari SMP juga kan, Angga kan? Iya bang. Terus apa hubungannya sama gitar elektrik masing-masing udah jago nih di bidangnya gitu? Ya terus, ya karena mau belajar dulu
pas terbentuk band tuh belum bisa juga melodi, Apa? hanya bisa genjreng, Bisa melodi juga. belum bisa melodi. Oke, terus karena belum bisa melodi akhirnya Terus akhirnya ya kalau di gitar akustik susah belajarnya. akhirnya perlu belajar elektrik nih biar bisa melodi gitu ya. Iya. Oke, akhirnya nabung lagi beli gitar Iya, elektrik. sama kayak nabung yang itu ceritanya. Tapi nabungnya lebih lama mungkin ya karena harganya lebih mahal. Iya, harganya lebih mahal. Itu berapa lama nabungnya? Enggak, biar dapat gitar elektriknya dulu. Setahun, Bang. Oh, ini gitar yang dipakai yang di foto ini nggak? Beda. Iya. Oh iya ini. Mm-mm. Oke, ini apa nama gitarnya Angga? Tahu nggak? Ekskor. Apa namanya? Ekskor. Xcore. Nah, itulah jenis-jenis gitar kita nggak tahu ya. Iseng aja nanya tadi. Oke, terus akhirnya dari situ mulai musik lah sama bandnya Mono Stereo ini. Dan sekarang masih ada bandnya atau gimana Angga kalau berkarirnya sekarang? Masih, Bang. Oh masih ada Mono Stereo. Kalau ada festival band, Mm-mm. kami Masih Ikut manggung ya? Masih manggung ya? masih. Masih dengan personil yang sama? Pas di kuliah berubah. Oh gitu. Karena beda kampus. Ada tambahan dan juga bertukar orangnya. Oh, penambahannya dari kampus yang sama mungkin ya, yang beda Iya. udah, yang kampusnya beda Kampus yang beda sama. lagi gitu ya. Hmm. Oke, jadi berapa orang yang akhirnya dari yang berlima itu ke sekampus sama Angga sekarang? Cuma bertiga. Oh bertiga, berdua lagi nambah berarti. Hmm. Oke, jadi sekarang personilnya masih 5 tapi udah beda lah sama formasi awal ya. Formasi baru. Formasi baru. Yang ganti apa? Vokalisnya masih sama? Masih Oke, yang ganti apa? Drummernya berarti? drummer, Sama basis? terus basis. Oke, berarti baru sekarang ya drummer sama basisnya ya. Ada rencana Ada mau tambahan apa? violin. Ada tambahan violin, Bang. Violin itu apa? Ini ya, Biola. biola ya. Oke, iya. Terus kayaknya bakal ini berkarya sama band ini. Udah ada albumnya mungkin singlenya yang dirilis Angga? Mungkin kalau untuk rekaman belum ada terpikir. Tapi kalau yang belum rekaman udah ada lagunya. Ada sih, Bang, cuman belum Belum matang. belum matang. Iya. Mudah-mudahan nanti Tapi ada. fokusnya itu ke festival atau job-job. Oke, Daerah. iya. Sering ini ikut festival dan menang berarti Angga sama Mono Stereo. Alhamdulillah, Bang. Oh, wow. Alhamdulillah. Terakhir festival apa yang diikutin? Terakhir, tapi nggak menang sih, Bang, yang terakhir. Oh nggak menang, nggak apa-apa. Ya. Yang terakhir tuh Tahun kemarin kali ya? yang festival di Yunan Yang tahun kapan itu? tahun kemarin. Tahun kemarin. Apa nama festivalnya? Fiesta mungkin. Fiesta. Oh gitu, iya. Sekarang Sebelumnya juara 2. apa? Sebelumnya juga ikut, Yang di Di- festival yang sama? nggak beda, Bang. Oh beda, iya. Bulan September kemarin, Bulan September itu juara 3. juara 2. Oh juara 2, di mana? Di Unan juga? Bukan, Di? Universitas Dharma Andalas. Universitas Dharma Andalas. Oh iya, itu turunannya Unan ya? Iya kan? Nggak tahu sih, Bang. Oh, nggak tahu. Iya, dan sekarang berarti lebih fokusnya ke festival dan tentunya setiap band pasti rencananya nanti akan ada apa ya? Lagu-lagu sendiri juga kali ya, Angga ya? Iya, Bang. Iya, ditunggu deh. Sekarang mungkin lebih fokus menyelesaikan pendidikannya dulu ya, Angga ya? Iya, Hmm. itulah, Bang. Iya. Kalau mau ini tahu kegiatan bermusiknya Angga, Angga nyanyi juga nggak atau sekedar main gitar aja? Nyanyi, bermusik sih, Bang, lebih tepatnya. Bermusik. Ditampilin di Instagramnya juga nggak? Iya, Ada. Apa nama Instagramnya Angga? Mungkin teman-teman mau tahu juga nih. Angga_Agus_Nadi. Angga_Agus Nadi. Itu dia. Silakan kamu follow sana pendengar. Terus kalau mau belajar tentang musik,
Boleh kali ya Angga ya, di DM ya Angga ya. Ya atau mau acara-acara Iya, ngajak buat tampil ini bandnya Angga masih bisa banget ya, Mono Stereo. Lagu apa aja boleh ya Angga ya? Insya Allah Bang bisa. Insya Allah bisa. Oke deh Angga, terima kasih untuk obrolannya di malam hari ini. Sukses untuk festival-festivalnya. Yang terdekat ada lagi mungkin yang mau diikutin Angga? Belum ada sih Bang. Oh, belum, kita tunggu aja deh nanti ya. Juga karya-karyanya mungkin di channel YouTube-nya ada nggak Mono Stereo? Nggak ada Bang, belum bikin. Oh belum bikin, kita tunggu deh nanti gebrakan-gebrakan baru dari Angga dan Mono Stereo ya. Iya deh, siap Angga. Terima kasih banyak Angga, udah ngobrol-ngobrol. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sana pandang itu dia obrolan kita sama Angga di malam hari ini di Minang Kreatif. Saksikan terus tiap hari Rabu jam 8 malam. Tetap bersama kita di Pro 4 FM, RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.